Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Kembali ke masalah strategi pemugaran peninggalan sejarah oleh pemerintah kolonial Belanda yang dilakukan sangat diskriminatif. Mengapa hanya di Jawa Tengah dan di Jawa Timur yang sangat lengkap penelitian dan pemugarannya? Mulai dari masa Pithecanthropus erectus hingga tumbuhnya kekuasaan politik Hindu dengan Candi Prambanan, Candi Seribu, Candi Baka, dan Buddha dengan Candi Borobudur, Candi Pawon, dan lain-lain. Di Jawa Timur, dari penemuan manusia Mojokertensis dan Wajakensis hingga bekas petilasan kerajaan Hindu Majapahit, patung Air Langga dari kerajaan Hindu Kediri hingga pemeliharaan patung Joko Dolok di Surabaya. Sebaliknya, hampir tidak diadakan pemugaran peninggalan sejarah di Jawa Barat dan Banten, seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini tentu dengan pertimbangan posisi Jawa Barat dan Banten sebagai inti provinsi dari seluruh provinsi di Nusantara Indonesia. Jawa Barat merupakan pusat kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, baik di Batavia maupun di Bandung. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, pemerintah kolonial Belanda sangat khawatir akan bangkitnya kesadaran sejarah masyarakat Jawa Barat dan Banten. Oleh karena itu, mereka tidak mengadakan pemugaran, tetapi justru sebaliknya pemusnahan. Hal ini terutama dilakukan terhadap peninggalan sejarah di Banten. Bekas Kesultanan Banten itu pun dibiarkan rata dengan tanah. Kebangkitan kembali semangat keislaman masyarakat Banten diperhitungkan akan sangat membahayakan eksistensi Batavia. Bangunan peninggalan sejarah terbiarkan tidak terpelihara atau sengaja dibiarkan roboh. Bahan bangunannya pun dijadikan bahan pembuatan pondasi gedung-gedung kantor atau benteng penjajah. Misalnya benteng VOC di Jakarta dibangun di lahan bekas masjid dan bangunan lainnya yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati dan Fathahilah serta Pangeran Jayakarta. Demikian pula pendirian benteng VOC di Banten. Bahannya diambil dari bahan bangunan peninggalan keraton atau bangunan lainnya dari Kesultanan Banten. Presiden Soekarno menjawab pertanyaan Kasimo, ketua partai politik, tentang alasan mendirikan Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan, di depan gereja katedral. Padahal menurut peraturan tidak dibenarkan membangun gereja di depan masjid atau sebaliknya. Presiden Soekarno menjelaskan bahwa benteng VOC dibangun oleh penjajah Belanda di lahan masjid yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah bersama Fathahilah atau Paletehan. Oleh karena itu, Presiden Soekarno menegaskan, saya sebagai Presiden RI membangun kembali Masjid Sunan Gunung Jati dan Fathahilah di atas bekas benteng VOC. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, apabila kita melihat penjelasan yang sebelumnya, maka tidak heran bila peninggalan sejarah Banten dan Cirebon seperti keraton, masjid, dan museum sangat merana kondisinya. Sebenarnya Jawa Barat dan Banten sangat besar jasanya, terutama dari keuntungan tanam paksa. Hal ini karena tanam paksa di Jawa Barat berlangsung paling lama hingga Perang Dunia Pertama berakhir. Tanam paksa baru dihapuskan pada tahun 1919 Masehi. Faktor waktu dan masalah jenis tanaman kopi yang diekspornya memberikan keuntungan yang paling besar. Hal ini berarti petani Muslim Jawa Barat memberikan bantuan yang paling besar dalam proses pembangunan kerajaan Protestan Belanda. Demikian pula daerah di luar Pulau Jawa dengan pertambangan, perkebunan, serta tanaman tembakonya yang memberi banyak keuntungan bagi kerajaan Protestan Belanda. Namun demikian, pemerintah kolonial Belanda sangat mengkhawatirkan pembangunan situs sejarah akan mengancam kelestarian eksistensi penjajahan
kerajaan Protestan Belanda. Apabila suatu bangsa telah memiliki kesadaran sejarah, bangsa tersebut pasti akan bangkit dan melakukan perlawanan. Mereka akan merebut kembali kedaulatan yang pernah dimiliki pada masa lalunya.